Halo, ketemu lagi di Intan Rooms dan kali ini kita membahas mengenai Gen Z adalah generasi yang kurang bahagia. Gimana nih buat para Gen Z, setuju nggak dengan narasi ini bahwa Gen Z adalah generasi yang kurang bahagia? Tapi sebetulnya memang ini ya banyak banget berita-berita atau data yang membahas tentang bagaimana sih tingkat kebahagiaan Gen Z. Nah, berdasarkan dari hasil data-data ini, ditemukan fakta bahwa generasi Gen Z yang hidup di zaman yang dipenuhi dengan berbagai macam kemajuan dan kemudahan, ternyata membuat mereka kurang bahagia dibandingkan dengan zamannya generasi baby boomers. Waduh, ternyata nggak selamanya kemudahan dan fasilitas yang nyaman membuat kita jauh lebih happy ya, karena ada yang hilang, yaitu prosesnya yang di-cut. Ya, jadi kadang-kadang oke, kita mungkin punya sesuatu yang lebih gitu ya, tetapi kok kayak ada yang kosong ya di hati kita. Itu namanya ada yang tidak bahagia. Nah, ternyata faktor-faktornya apa sih yang mempengaruhi kebahagiaan anak muda ini? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Ternyata ini masih menjadi prioritas pertama untuk mengukur kebahagiaan itu ada atau enggak. Karena ternyata banyak banget anak-anak muda sekarang tuh yang belum memiliki pekerjaan yang tetap atau pekerjaan dengan gaji yang memadai. Nah, ini seringkali berpengaruh kepada kebahagiaan, ya kan? Karena sekarang banyak banget anak-anak Gen Z yang ingin menjadi entrepreneur, punya usaha sendiri, kerjanya nggak mau terikat, nggak mau diatur, tapi uangnya mau banyak. Itu sih nggak usah Gen Z, saya juga mau ya. Tapi permasalahannya menjadi seseorang yang hebat itu tentu butuh perjalanan, butuh proses. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan, maunya langsung hebat tanpa melalui proses. Sehingga ini ternyata mempengaruhi daya juang para Gen Z dalam mencari penghasilan ya. Jadi akhirnya banyak yang mempunyai pekerjaannya tidak tetap sehingga penghasilannya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya nggak happiness deh ya kan. Yang kedua adalah tekanan dari teknologi dan media sosial. Nah, ini dia nih, kemajuan teknologi dan sosial media atau media sosial ternyata menjadikan tekanan pada beberapa orang di Gen Z. Mungkin banyak ya gitu ya. Karena kan sekarang kita bisa ngelihat apapun dari kehidupan orang di sosial media. Tanpa disadari ketika kita melihat kehidupan orang lain di sosial media, itu membuat kita tertekan atau menjadi kita stres. Sehingga tanpa sadar kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Akhirnya kita tertekan, kita terpukul, dan siapa yang posting, siapa yang sedih gitu ya. Karena kita bisa melihat kehidupannya orang lain. Sehingga adanya sebuah keterisolasian sosial ya. Nah, bahaya ya pada sosial media ya. Kita tahu itu sesuatu yang di-create ya kan. Kita tahu orang mau tampil cantik aja pasti pakai filter di sosial media. Tapi kenapa kita masih terbawa dengan sesuatu yang di-create di sosial media menjadikan kita tidak bahagia di dunia nyata. Yang ketiga adalah iklim dan politik. Ternyata adanya iklim yang bergejolak di dunia politik ini sedikit banyak mempengaruhi para Gen Z. Kebijakan-kebijakan politik ternyata mempengaruhi juga para Gen Z dalam kebahagiaan. Karena disadari nggak disadari ternyata sebuah kebijakan dari pemerintah mempengaruhi terus sampai ke bawah dan impactnya terasa oleh para Gen Z. Dan inilah yang akhirnya membuat para Gen Z itu merasa cemas dan putus asa karena setiap mau melakukan apa peraturannya berubah. Setiap mau melakukan apa undang-undangnya udah berubah. Jadi ini yang membuat akhirnya para Gen Z merasa apa yang harus aku lakuin ya? jadi timbullah cemas dan rasa putus asa. Nah, tipsnya, dikasih tips nih. Tipsnya supaya Gen Z bisa lebih bahagia, yang pertama adalah saling mendukung. Penting kita mencari teman-teman yang lingkungannya positif. Ini adalah suatu hal yang harus kalian garis bawahi ya. Jadi mencari teman yang positif itu harus selalu kalian miliki. Mungkin dia nggak gaul, mungkin dia bukan anak kekinian, tapi kalian merasa enjoy dekat dengan dia, terus kalian happy. Ini ada lingkungan yang positif, di mana kita berada di lingkungan senengnya dirasakan sama-sama, ketika sedih mereka ada. Bukannya senengnya sama-sama, sedihnya nggak ada mereka ya. Jadi penting banget punya lingkungan yang positif. Yang kedua adalah harus istirahat yang cukup. Kadang-kadang Gen Z juga ya saking terlalu aktifnya, mumpung lagi masih muda gitu ya, darah muda bergairah, lupa istirahat. Padahal yang namanya kesehatan itu adalah investasi ya. Yang ketiga adalah lakukan kegiatan fisik, olahraga tuh penting, jangan sampai enggak. Ingat, olahraga yang teratur menghasilkan hormon-hormon endorfin, hormon-hormon kebahagiaan. Terus punya hobi ya. Kalau nggak punya hobi gampang stres. Simple tapi sesuatu yang luar biasa. Terakhir, ini sih sebenarnya menurut saya bukan terakhir, justru ini yang utama. Jangan lupa kita berdoa. Beneran deh, seberapapun kita keras usaha kita, ikhtiar kita, kalau kita nggak berdoa, rasanya susah. Dan jangan lupa juga untuk bersyukur dengan apa yang kalian miliki. Ingat, Gen Z itu hidup di zaman yang serba mudah.
yang serba banyak fasilitas, sehingga membuat kita lupa bersyukur dengan apa yang kita punya. Hal kecil yang kita miliki itu membuat kita bahagia jika kita bersyukur. Sementara kalau kita punya besar, tapi kita nggak pernah bersyukur dan selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain, maka inilah awal ketidakbahagiaan buat kalian.